PSI mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena menilainya kurang cekatan menangani permasalahan banjir di ibu kota. Berbagai tanggapan pun muncul atas pernyataan PSI tersebut. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Interpelasi diajukan karena PSI menganggap Anies Baswedan kurang cekatan dalam menangani banjir Jakarta yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Rencana pengajuan interpelasi itu dibenarkan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, William Sarana. Salah satu yang menjadi sorotan PSI adalah kinerja Pemprov dalam menangani dan mengantisipasi banjir. Salah satunya APBD pembebasan tanah yang belum kunjung dilakukan Pemprov DKI Jakarta. PSI baru saja mengajukan interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan. Adapun alasan PSI mengajukan interpelasi adalah karena tidak adanya upaya yang serius selama Gubernur Anies Baswedan menjabat untuk menuntaskan banjir. Terbukti dengan tidak adanya sungai yang dinormalisasi pada zaman Gubernur Anies Baswedan. Kalau kita lihat pada APBDP 2019 misalnya ada anggaran sebesar 160 miliar untuk membebaskan 118 bidang tanah, tidak dicairkan sama sekali, tidak dikerjakan sama sekali, tetapi pada tahun yang sama malah menyetorkan uang untuk komitmen fee Formula E sebesar 560 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa Gubernur Anies Baswedan memang tidak serius dan tidak ingin ada niatan untuk menuntaskan banjir di DKI Jakarta. Oleh karena itu, inilah alasan utama mengapa PSI mengajukan interpelasi. Pernyataan PSI yang akan mengajukan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta ditanggapi dingin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik. Malah, M. Taufik menilai pernyataan PSI merupakan upayanya untuk mencari panggung politik karena menurutnya penanganan banjir tahun ini dinilai lebih baik. Selain itu, berdasarkan peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Provinsi DKI Jakarta, hak interpelasi paling sedikit harus diusulkan oleh 15 anggota DPRD atau lebih dari satu fraksi. Melihatnya bahwa PSI nyari-nyari panggung doang. Interpelasi itu ada syarat. Dalam tata tertib kita ya, pasal 120, syaratnya harus diusulkan oleh 15 orang. 15 anggota dewan. Kemudian diparipurnakan ya usulan itu. Ya, kemudian harus disetujui, harus hadiri 1/2, kemudian harus disetujui 1/2. Interpelasi kan hanya mencari penjelasan dari gubernur apa soal banjir gitu. Saya kira teman-teman DPRD jauh lebih dewasa berpolitiknya sekarang ya. Jadi nggak gampang menggunakan hak-haknya itu gitu. Kita mau menilai pemerintah kerja apa enggak, itu harus objektif ya. Kemudian kalau kita mau menilai sesuatu, di ujungnya apa nih hasilnya? Nah, saya melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Anies ya bisa dilihat di anggaran, misalnya pembebasan lahan untuk normalisasi, untuk naturalisasi kali gitu ya. Kemudian pengerukan waduk, pengerukan embung. Nah, sungai yang 13 sungai itu jangan-jangan PSI nggak tahu bahwa itu bukan barang kita, itu punya PUPR. Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno menilai langkah fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta akan menggunakan hak interpelasi terhadap Anies Baswedan tidak tepat. PSI dapat menanyakan kinerja Gubernur DKI Jakarta dalam menangani dan mengantisipasi banjir melalui rapat kerja atau rapat pansus banjir yang sudah ada. Konstitusional sah saja PSI menggunakan hak politiknya itu untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Anies Baswedan terkait dengan penanganan banjir di Jakarta. Cuman problemnya adalah apakah hak interpelasi itu tidak terlampau berlebihan jika hanya sekedar ingin tahu apa yang sudah dilakukan Anies terkait penanganan banjir.
Ini kan mirip seperti orang nangkap burung tapi pakai meriam. Itu kan pertanyaan publik secara umum. Kenapa misalnya tidak melalui rapat-rapat kerja biasa, memanggil gubernur dan wakilnya menjelaskan apa yang sudah mereka lakukan, atau melalui rapat pansus banjir yang sebenarnya sudah dibentuk. Jadi tidak berlebihan kiranya jika PSI selalu dituduh ini pencitraan berlebihan karena instrumen yang dipakai terlampau berlebihan. Yang kedua, interpelasi ini kan tidak bisa berdiri sendiri. PSI jika serius mengusung ini harus mendapatkan dukungan partai politik lain dan anggotanya minimal 15. Ini yang mesti harus dilakukan jika serius menggunakan hak interpelasi. Karena jangan sampai PSI ini juga malu sendiri jadinya ngotot interpelasi tapi tidak ada yang mendukung. Jangan seperti beberapa waktu yang lalu menolak kenaikan gaji dan tidak ada yang merespon. Semuanya walk out, angkat kaki dan tidak ada yang mensupport langkah PSI. Hak politik boleh, tapi mesti harus terukur kritis terhadap Anies. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.